aku akan buat video lagi buat teman-teman mengenai finansial dan kewirausahaan. Nah, jadi aku tuh udah pernah buat video mengenai rumah dengan tipe 6. Jadi teman-teman tuh bisa lihat video aku ini. Nanti aku taruh di description box di bawah untuk linknya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton dulu. Nah, jadi ada banyak banget yang nanya nih kemarin. Terus ada juga yang DM aku, ada yang komentar juga di bawah, katanya kerja apa sih sehingga bisa beli. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau jelasin teman-teman gimana sih caranya untuk bisa beli rumah di usia tahun 20-an. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastiin buat teman-teman jangan lupa subscribe di channel aku ini, dan pastikan juga kalian tuh udah aktifkan lonceng notifikasinya karena akan ada banyak banget video baru tiap minggunya dan tentunya bermanfaat. Nah, oke guys, jadi aku tuh buat video ini bukan untuk tujuannya untuk kayak ria gitu, tapi di sini tuh ada banyak banget teman-teman yang nanya, jadi aku tuh berinisiatif untuk membuat video ini buat teman-teman. Dan semoga video aku bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa juga memotivasi teman-teman untuk bisa beli rumah di usia yang masih muda ini. Nah, jadi di sini mungkin isi video aku tuh agak sedikit bacot. Jadi kalau misalkan teman-teman gak suka dengan bacotan aku, kalian tuh bisa skip video aku ini. Oke, aku lanjutin lagi. Sebenarnya tipe rumah yang aku jelasin di kemarin itu adalah tipe 36. Terus kamarnya ada 2, WC-nya ada 1. Terus ada juga yang nanya, Kak, kenapa sih WC-nya di luar? Nah, jadi itu yang tipe 6-nya masih mau untuk renovasi. Misalkan kita tuh yang pemilik rumah yang harus membangun WC-nya dan temannya gitu. Jadi untuk rumahnya hanya itu aja sih yang disediakan oleh developernya. Dan kali ini aku mau jelasin gimana sih caranya untuk bisa membeli rumah dengan tipe 6 di usia 20 tahun. Oke, aku jelasin dulu. Nah, jadi aku tuh rencananya punya rumah atau udah punya impian tuh lama banget untuk memiliki rumah sendiri. Dan aku mulai mengurus itu pada tahun 2019 kemarin, tepatnya di Februari, sebelum rumah gue kebakar yang satunya. Nah, jadi sebelum rumah gue kebakar, aku tuh memang udah ada rencana untuk punya rumah sendiri. Kenapa? Karena untuk studio aku, terus untuk rumah produksi aku. Itu sih biasa yang pertama niat aku yang itu. Jadi pas di Februari 2019 aku tuh udah ngurus semua berkas-berkas yang harus disiapkan, seperti KTP, terus surat izin usaha, terus selanjutnya NPWP. Nah, karena aku tuh belum menikah, jadi aku tuh nggak memerlukan yang namanya surat izin dari suami gitu, jadi hanya pribadi. Nah, selanjutnya setelah kalian nanti lengkapi berkasnya, teman-teman tuh bisa langsung kumpulin si pemilik perumahan gitu. Oke, next selanjutnya setelah pengumpulan berkas gitu, nah kalian tuh tinggal tunggu ACC dari si pemilik perumahan. Dan alhamdulillah berkas aku tuh ACC karena kebetulan perumahan atau developernya tuh teman SMA aku gitu. Dan next setelah ACC si berkasnya, aku tuh langsung lihat yang mana sih yang nantinya yang aku miliki gitu. Jadi aku langsung survei ke tempatnya langsung dan aku lihat nomor rumahnya, terus kondisi rumahnya sekarang tuh sudah sampai tahap mana. Nah, jadi di Februari aku udah mulai ngurus semua berkas-berkasnya dan aku mulai menempati si rumah ini tepatnya di November tahun 2019. Jadi yang pertama-tama untuk tipsnya aku, teman-teman tuh harus punya yang namanya investasi apa aja, mulai dari emas atau alat-alat yang mungkin teman-teman tuh mudah jual gitu. Jadi kemarin tuh jujur aku punya tabungan sekitaran 2 jutaan gitu penghasilan dari usaha, terus ditambahin juga dengan uang YouTube aku kemarin. Terus selanjutnya aku jual beberapa yang aku punya yang tersisa kemarin habis kebakaran. Jadi sebenarnya kemarin ada 2 laptop yang kebakar, terus 1 kamera juga yang kebakar. Jadi yang aku punya sekarang cuma 1 laptop sama 1 kamera, dan kamera udah aku jual dan sekarang aku nge-YouTube cuma menggunakan handphone gitu. Nah, jadi beberapa alat-alat yang aku punya yang bisa dijual aku jual untuk keperluan si rumah ini gitu loh guys. Jadi buat teman-teman yang masih usia muda tapi punya niat juga, jadi teman-teman tuh harus banget punya yang namanya investasi, maupun emas atau tabungan, atau bisa juga alat-alat yang mungkin nantinya bisa kalian gunakan untuk cepat dijual gitu loh. Terus selanjutnya aku juga kemarin sempat jual gerobak gitu dan menyelesaikan sebuah project video salah satu lembaga disabilitas di provinsi gitu. Jadi kemarin tuh aku sempat garap project gitu dan alhamdulillah bisa nambahin untuk uang
si rumah ini. Nah jadi sebenarnya mungkin banyak banget teman-teman, kak uangnya dari mana? Jadi uang itu dari situ. Kemarin banyak banget yang tulis di komentar, kok cepat banget umur 20 tahun udah bisa. Nah jadi teman-teman tuh bisa dengan cara yang aku sudah jelasin tadi. Oke, next kita lanjut lagi. Nah jadi ada juga yang tanya, kak itu langsung tunai atau cash atau KPR atau gimana? Nah jadi untuk pembelian rumah tuh sebenarnya ada 3 macam sih teman-teman, tuh bisa ajuin KPR atau bisa juga cash lunak. Maksudnya di sini tuh cash lunak, kalian tuh bisa bayar kayak 3 kali gitu, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara Allah dan si punya perumahan gitu. Terus yang ketiga adalah cash, jadi yang keseluruhan harga rumah tuh kalian udah bayar semuanya, jadi udah beres, langsung aja lo tinggalin tanpa harus ada lagi embel-embelnya di belakang gitu. Dan di sini mungkin ada banyak banget yang nanya juga, kak ini langsung cash atau gimana? Jadi aku tuh di sini jujur aku ngajuin KPR. Nah jadi KPR tuh tergantung dari perumahan masing-masing antara lokasi sama daerahnya. Jadi khusus aku, daerah aku tuh di sini KPR-nya ada yang 0 DP, terus ada juga yang pakai DP, tergantung dari lokasi strategisnya gitu. Oke, aku lanjut lagi. Jadi kemarin tuh kebetulan aku ambil KPR-nya. Jadi KPR yang aku ambil adalah DP 7 jutaan, terus biaya akadnya tuh kurang lebih 6 jutaan. Jadi itu kesepakatan antara pembeli dan si pemilik gitu. Jadi ada juga sih sebenarnya yang development yang nggak harus bayar DP bahkan sampai 0 DP gitu, yang udah aku katakan tadi. Tapi di sini tuh aku dapatnya yang DP 7 jutaan gitu. Jadi DP-nya aku katakan tadi yang hasil dari jual kamera, terus hasil dari project video juga, terus hasil dari jual gerobak gitu juga. Dan next selanjutnya aku akan bahas mengenai seberapa lama sih untuk KPR-nya gitu, terus apa juga sih plus minus antara mengambil KPR sama nggak ambil KPR. Oke, aku jelasin dulu untuk yang pertama. Jadi untuk berapa lama KPR sebenarnya sih bermacam-macam, tergantung dari bank yang kalian ajukan dan tergantung juga dari si pemilik perumahan gitu. Jadi yang pertama ada kayak 3 macam gitu. Jadi ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Nah sebenarnya tuh gue kemarin ngajuin untuk yang 10 tahun gitu, tapi karena usianya masih muda terus masih produktif, jadi banknya nggak terima untuk yang 10 tahun. Jadi aku tuh di ACC-nya yang 15 tahun. Terus berapa sih biayanya untuk 15 tahun gitu? Jadi untuk 15 tahun teman-teman tuh cukup bayar aja per bulannya 1 jutaan gitu. Sedangkan untuk yang 10 tahun kalian tuh cukup membayar kisaran 1.400.000 gitu guys. Dan untuk yang 20 tahun kalau nggak salah berkisaran antara 850 ribuan gitu guys. And next aku akan jelasin lagi mengenai plus minus antara ngambil KPR dengan cash sendiri. Nah jadi untuk plusnya pertama yaitu kita tuh nggak harus punya uang banyak untuk memiliki rumah. Terus yang kedua itu lebih meringankan juga. Yang ketiga ini tuh jangka panjangnya bagus, apalagi untuk yang subsidi karena ini mengikuti suku bunga. Jadi misalkan tuh untuk tahun pertama kalian tuh bayarnya 1 jutaan per bulan, nanti sampai seterusnya sampai 15 tahun misalkan tetap 1 juta yang kalian bayar per bulan. Dan untuk minusnya mengambil KPR di sini biasanya tuh harus ada jangka waktu 5 tahun untuk bisa merenovasi rumah. Di sini tuh renovasinya maksudnya merenovasi rumah dengan merubah bentuk maupun menambah lantai gitu. Jadi buat teman-teman yang udah mau renovasi nih, kalian tuh mungkin agak susah kalau misalkan kalian mengambil KPR, tapi tergantung juga sih dari bank yang kalian ajukan. Dan aku lanjutin lagi, kenapa sih, apa alasan aku sendiri untuk mengambil KPR. Jadi alasan aku yang pertama karena emang tuh KPR lebih mudah menurut aku. Terus yang kedua mengikuti suku bunga apalagi untuk yang subsidi. Terus aku memang mengambil ini untuk sebagai studi dan rumah produksi. Jadi untuk kamar pertama aku jadiin studio dan untuk kamar kedua aku jadiin tempat produksi. Jadi nanti aku akan buat videonya juga untuk tournya ini, tapi setelah aku perbaiki semuanya sampai beres kan. Karena kemarin tuh aku memang udah janji untuk buat videonya yang house tour gitu, yang untuk part 2 setelah perbaikan gitu, tapi ini masih dalam keadaan perbaikan gitu. Jadi pas selesai nanti aku akan buat videonya buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau kasih masukan buat aku, silahkan isi kolom komentar di bawah, atau yang ingin tanya-tanya atau mau kasih saran buat aku.
And so ya guys, jadi mungkin itu aja video dari aku gimana caranya untuk membeli rumah di usia tahun 20-an. Semoga video aku ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa yang udah nonton video aku sampai habis, beri like-nya, subscribe channel aku ini, dan share video aku ini ke seluruh sosial yang kalian punya dan ke seluruh teman-teman kalian. See you in next video. Assalamualaikum, bye-bye.